Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah. Mari kita menenangkan hati dan pikiran. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami, supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami. Juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan 14 dimulai dari ayat yang ke-17 sampai ayat ke-19. Mari kita baca secara responsoria, dan di ayat yang ke-19 kita membaca secara bersama-sama. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu kepada
Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat, ibadah minggu dan kebaktian keluarga masih tetap diadakan di rumah masing-masing sampai ada pemberitahuan. Demikianlah warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Ya Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Oleh karena kasih setiamu, kami beroleh kesehatan hingga pada saat ini. Oleh karena kasih setiamu, kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih boleh bersekutu kepadamu saat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami,
sehingga firman-Mu itu kami dapat terima dengan kuat kuasa Roh, kami dapat memahaminya dan kami dapat melakukannya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, menyatakan kebenaran pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, jemaat Tuhan yang pada saat ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, yang menjadi firman Tuhan renungan buat kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini, yang tertulis di dalam kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua orang pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, pada minggu saat ini, minggu yang dinamai Minggu Misericordias Domini, yang artinya adalah bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Seperti nama minggu tersebut, kita akan mendengarkan tentang bagaimana kesetiaan Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu Allah itu adalah Allah yang setia. Allah itu adalah Allah yang murah hati. Allah itu adalah Allah yang pengampun. Lalu bagaimana kita bisa melihat semuanya itu? Dari mana kita ketahui semuanya itu? Dari mana kita bisa merasakan itu? Yang pasti semua pribadi lepas pribadi berkata bahwa kita ada hingga saat ini juga
adalah karena kasih setia Tuhan. Bukan karena hebat kita, bukan karena kemampuan kita, semata-mata hanyalah oleh karena kasih setia Tuhan. Tidak ada orang yang hidup sekarang ini, orang yang masih bisa menikmati hidupnya, yang masih merasakan kesehatan juga oleh karena usahanya. Tetapi semua itu kita bisa melihatnya tidak terlepas, bahkan semata-mata oleh karena kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ketika kita berbicara tentang kata kesetiaan, berarti di sana ada suatu keteguhan, suatu keteguhan yang dipegang secara sungguh-sungguh dan tidak menjadi dibatalkan atau bisa menjadi hilang sekalipun ada situasi yang tidak mendukung. Contoh, ibarat suatu perjanjian. Kalau ada suatu kesetiaan di sana, apapun situasinya tetap berpegang teguh kepada perjanjian tersebut. Demikian halnya juga, baik di tengah-tengah kehidupan kita berkeluarga, apapun situasinya, maka kita akan tetap berpegang teguh kepada apa yang kita janjikan. Artinya tidak ada menjadi alasan untuk menyangkal apa yang kita katakan. Jadi kalau dikatakan di situ adalah kesetiaan, berpegang teguh tanpa diatur oleh suatu kondisi tertentu, tanpa dipengaruhi oleh situasi kondisi tertentu. Namun bisa kita lihat dalam kehidupan manusia banyak yang tidak setia. Banyak yang tidak setia. Banyak yang tidak setia kepada perjanjian maupun di tengah-tengah pekerjaan. Banyak yang tidak setia di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Banyak yang tidak setia juga di tengah-tengah kehidupan persekutuan persaudaraan. Banyak sekali. Mungkin ada perjanjian-perjanjian, tapi seiring dengan berjalannya waktu, banyak orang juga yang mengingkari perjanjian tersebut sehingga dia menjadi tidak setia. Artinya masih banyak yang sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kondisi. Jika orang setia, saya setia. Jika pasangan saya setia, saya setia. Jika saudara saya membuat yang baik dan setia kepada perjanjian, saya setia. Artinya masih dipengaruhi oleh situasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Itu mungkin yang banyak kita temui hingga pada saat ini. Namun pada saat ini Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan kita yang dikatakan oleh Paulus mau menunjukkan sangat berbedanya, yaitu tentang kesetiaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa Allah kesetiaannya tidak dikondisikan oleh situasi apapun, tidak dipengaruhi oleh situasi apapun, dan tidak dibatalkan oleh situasi apapun. Itu bisa kita lihat bagaimana Tuhan begitu dia memilih bangsa itu, bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Bagaimanapun bangsa itu, bangsa yang sering melawan Tuhan, melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak membatalkan bangsa itu menjadi umat pilihan. Di sini kita lihat letak kesetiaan Tuhan. Begitu dia memilih dan dia berjanji akan menyertainya, memberkatinya, di kesetiaan Tuhan
situasi apapun. Bukan berarti kamu sudah menolak saya, kamu sudah menduakan saya, sekarang kamu tidak menjadi umatku lagi. Itu tidak dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi pada saat itu. Namun justru dia menunjukkan kasih setianya sekalipun bangsa itu tidak setia. Saudara yang terkasih, ini yang dikatakan oleh Paulus, bagaimana Tuhan sungguh-sungguh setia. Pada saat itu di tengah-tengah jemaat Roma, orang-orang Yahudi mengatakan dirinya adalah kaum kelas nomor 1. Mereka memiliki keunggulan, mereka memiliki yaitu kelebihan dari yang lain, dari jemaat-jemaat yang lain. Karena mereka menganggap mereka adalah umat pilihan Tuhan. Lalu mereka lebih percaya terhadap apa yang mereka pikirkan, tanpa melihat bahwa keterpilihan Tuhan kepada mereka justru merupakan tanggung jawab. Tapi yang mereka lakukan itu merupakan suatu kesombongan. Kami lebih daripada kamu, kami lebih, bahwa kami hidup dalam hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukan hukum Taurat itu sendiri. Mereka membicarakan tentang kebaikan-kebaikan, tapi mereka tidak hidup dalam hal apa yang mereka katakan itu. Mereka hanya mendengarkan saja. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa yang melakukanlah yang mendapat kebahagiaan. Yang melakukanlah yang mendapat upah, tidak hanya yang mendengar saja. Lalu bangsa itu pada saat itu memiliki kesombongan. Kami yang lebih, seolah-olah kasih setia Tuhan itu mereka permainkan. Kasih setia Tuhan itu mereka anggap sepele, sehingga mereka melakukan dosa-dosa dalam kehidupan mereka. Inilah kesombongan itu. Kesombongan dalam status keterpilihan mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, lalu apa yang bisa kita lihat sekarang? Hanya juga orang sekarang ini mengatakan, kami kan Kristen, ada Tuhan Yesus, ada pengampun kami, ada yang mengampuni dosa kami. Seolah-olah status itu dianggap menjadi suatu kesombongan. Ada Tuhan kami yang Maha Pengampun. Lalu ada banyak orang yang dengan sengaja melakukan ketidakbaikan, ketidakbenaran dalam kehidupannya. Yang selayaknya dan seharusnya adalah justru ketika kita mengetahui kita memiliki Allah yang setia, justru kita harus memiliki tanggung jawab yang lebih. Justru kita harus memakai kesempatan itu untuk selalu berbuat baik. Bukan mengatakan, sudahlah kita melakukan hal yang tidak baik saat ini, Tuhan mengerti kok. Itu mempermainkan. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-8. Justru Allah akan menghukum orang-orang yang demikian. Orang yang sudah tahu berbuat baik tetapi tidak dilakukan, itu sama dengan dosa. Mempermain-mainkan kesetiaan Tuhan itu sendiri. Banyak orang yang seperti itu. Sudah hari Senin sampai hari Sabtu melakukan dosa, nanti kan hari Minggu kita mohon ampun, ada pengampunan. Banyak yang seperti itu. Itu sama halnya mempermainkan. Tuhan penuh kasih setia kok. Dia mengerti itu. Dia mengajak alam pikirannya kepada bagaimana Tuhan memahaminya. Bapak Ibu sekalian, yang mau dikatakan di sini ketika kita berbicara tentang kesetiaan Tuhan, justru mengajak kita agar kita semakin mau melakukan yang baik, mengajak kita agar kita lebih fokus kepada kasih setia dan memohon ampun dalam kehidupan kita, mengajak kita justru dalam menjalani hidup
juga dinampakkan melalui bagaimana Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dengan mengampuni kita. Namun pengampunan itu bukan untuk dipermain-mainkan. Justru pengampunan daripada Tuhan itu justru harus kita hargai. Harus kita hargai. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus ketika seorang perempuan yang akan dilempari batu ketika dia melakukan kesalahan. Tuhan Yesus mengatakan setelah dia dibela, dikatakan pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya ketika kita menerima pengampunan dan kasih setia Tuhan, kita diajak juga untuk tidak melakukan yang tidak baik. Justru semakin bersemangat melakukan yang baik. Wah, luar biasa, ternyata dosaku diampuni. Ini yang harus ada dalam pikiran setiap kehidupan kita. Demikian juga ketika orang itu mendapat kasih setia Tuhan, disembuhkan, dibenarkan, apa reaksinya? Mereka bersyukur. Mereka bersyukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, pada saat ini di Minggu Misericordias Domini kita diingatkan, sekalipun situasi saat ini yang walaupun banyak orang berkata, di mana Tuhan, kenapa situasi ini tidak kunjung untuk berhenti, tapi kita diingatkan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, bahwa kasih setia Tuhan masih tetap hingga saat ini. Itu banyak bisa kita buktikan dan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam situasi apapun, Tuhan tetap mengasihi kita. Dalam situasi seperti apapun, Tuhan tetap setia kepada janji-janjinya. Namun sekali-kali kita tidak akan mempermainkan itu. Pada saat ini juga kita diingatkan, sekalipun Allah adalah Allah yang setia, namun setiap orang yang melakukan kejahatan, kesalahan juga akan kena murkanya. Tetap itu tadi dikatakan akan kena murkanya. Ada bilangan itu di kitab epistel tadi, Bapa, dikatakan jelas bahwa begitu berkepanjangan kasih setia Tuhan, tetapi Dia akan murka kepada orang-orang yang melanggar hukumnya, kepada setiap keturunannya. Itu jelas dikatakan. Dengan hal ini kita mengingat kasih setia Tuhan, kita juga bisa mengingat oh Tuhan juga tetap menghukum, karena setiap orang akan dihukum sesuai dengan perbuatannya, akan dihukum dengan perbuatannya. Lalu kita tidak akan mempermain-mainkan, justru kita mengambil kesempatan itu supaya kita tidak mendapat hukuman, kita bertobat. Justru kita mengambil kesempatan, Allah itu penuh dengan kasih setia Tuhan, kita semakin datang ke hadapan Tuhan memohon agar kita diampuni, agar murka Tuhan jauh dari kehidupan kita. Inilah yang akan menguatkan kita di tengah-tengah situasi saat ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita ingat, melalui diri Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kita, disitulah nyata kasih setia Tuhan. Melalui perjalanan di hidup kita yang kadang kita mengalami gelombang-gelombang kehidupan, mari kita lihat bahwa Allah adalah Allah
yang setia. Allah yang setia terhadap apa yang Dia katakan. Kiranya kita dimampukan tetap untuk menjalani hidup ini. Kita juga menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Allah setia kepada kita, dan kita juga diharapkan agar tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini firman-Mu mengingatkan kami, Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang senantiasa menantikan pertobatan dari setiap anak-anaknya. Biarlah Tuhan, ketika kami mengenal kesetiaan, kami semakin mau melakukan yang baik dalam hidup kami. Bukan untuk mempermain-mainkan, bahkan menjadi alasan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, namun menjadi suatu tanggung jawab yang besar bagi kami. Ketika juga kami mengatakan bahwa kami memiliki Engkau menjadi juru selamat kami, biarlah kehidupan kami juga semakin menyatakan sebagai orang-orang pengikut Engkau. Jauhkan dari kami Tuhan sifat-sifat yang memiliki kesombongan rohani. Jauhkan dari kami Tuhan orang-orang yang bisa tetap menganggap lebih daripada yang lain. Tuhan, saat ini Kau ingatkan kami agar dalam hidup kami, dalam kesetiaan-Mu, kami juga menjadi umat yang setia. Kami juga mau berdoa Tuhan ke hadapan kepada setiap pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai daerah. Berkatilah mereka, kuatkan mereka, berikan kepada mereka kebijaksanaan, sehingga situasi saat ini Tuhan, yang begitu banyak yang harus mereka pikirkan, mereka mengambil keputusan dengan bijak oleh karena kasih setiamu dan kebaikanmu dan serta pertolonganmu. Kami juga mau berdoa buat orang-orang saat ini yang bertugas untuk memberikan pelayanan baik kesehatan maupun sosial. Tuhan yang kuatkan mereka mengemban tugas mereka masing-masing. Tuhan yang menguatkan setiap keluarga pribadi lepas pribadi. Kami juga mau berdoa Tuhan buat semua kegiatan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu dimanapun berada, sesuai dengan situasi saat ini. Engkau juga yang memampukan setiap para hamba-hamba-Mu untuk boleh tetap melayani di tengah-tengah situasi saat ini. Berkati setiap umat-Mu, kuatkan kami Tuhan, berikan kami kebijakan agar kami bisa melalui situasi ini dengan baik, dan kami bisa melihat, mengambil hikmat dari semua yang terjadi saat ini, agar kami boleh semakin dekat ke hadapan-Mu, agar kami juga Tuhan semakin mempererat persekutuan kami dengan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkaulah yang menjamah sakit penyakit daripada anggota jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Engkaulah yang senantiasa menguatkan mereka, sehingga dalam menghadapi sakit penyakit pun iman mereka tidak menjadi goyah, tetapi tetap berharap kepadamu Tuhan.
kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan dari semua permohonan kami, kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 dan kita mengumpulkan persembahan. Yalah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita